Iya. Kalau yang Mas Hao bilang diikutin itu aku waktu aktif di orkestra Oh, di Taman Mini. itu kok bisa ini Mbak, impor gitu, maksudnya bisa dari Mesir gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, pada kali ini, Sobat Javanika, saya tidak sendiri. Ini saya ketemu teman lama, walaupun hari ini baru ketemunya, Iya. gitu. Yaitu Mbak Intan. Ya. Nih. Salam Rahayu, 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 Sobat Javanika. Saya Intan dari YouTube channel Jurnal Intan Indigo. Ya, jadi kalau saya itu dulu tahu Mbak Intan, Ya. itu waktu nonton TV. Oh iya, tahun Tahun 2013. 2012. 2013 Iya, ya. Yang di candi, terus di jembatan, sama terowongan saat-saat Oh gitu, itu. iya. Tapi baru buka-buka lagi itu tahun kemarin. Waktu saya dari Candi Sukuh itu kan keluar di algoritma kan di ini ada pas Mbak itu waktu di Candi Sukuh. Candi Sukuh. Ya, tapi kita sebenarnya ketemu di IG itu tahun lalu juga ya, pas saya bikin baru sih. Pas bikin baru, bikin tapi itu baru. posisinya aku nggak tahu sih kalau Mas Hao baru bikin baru Iya, sih ya. iya baru kedua karena yang pertama kan hilang ceritanya terus bikin itu. Nah ini kita janjiannya sudah lama sebenarnya, Iya, tapi kopi daratnya hari ini. baru dipertemukan semesta hari ini. Hari ini ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang beberapa pola-pola indigo ya Mbak ya, kita sebut demikian. Ini antara saya dengan Mbak Intan memang ada perbedaan. Jadi Mbak Intan lebih kuatnya di art, di seni, Iya. menurut saya di humanis. Tapi yang saya tekuni di sini kan lebih ke time traveler Time gitu. travel. Kalau Mbak Intan kan di seni dan juga di interdimensi. Interdimensi. Iya. Iya. Kalau dulu saya pernah nonton itu Mbak, kan pernah main musik ya, biola, terus ada yang ngikutin sosok dari Mesir. Oh iya. Kuno itu, Itu 2012 waktu di Candi Sukuh. Iya. Jadi yang Mas Hao tonton itu di program berbeda, yang Candi Sukuh 2012, yang 2014 itu yang Sasak Saat. Oh iya. Kalau yang main biola itu memang diminta buat opening di Candi Sukuh. Oh iya, Nah, Sukuh. iya, tapi di Candi Sukuh itu nggak ada latihan sama sekali. Waktu di tempat main biola dan ngalir gitu aja. Keluarnya ya lagu Jawaan di situ gitu. Iya. Kalau yang Mas Hao bilang diikutin itu aku waktu aktif di orkestra Oh, di Taman Mini. itu kok bisa ini Mbak, impor gitu, maksudnya bisa dari Mesir gitu? Jadi itu kalau infonya dari infonya dari yang itu makhluknya itu dia ke bawah kan di Taman Mini tempatnya. Waktu itu aku konser di situ, baru mau konser. Nah dia ini kebawa sama orang karena kan banyak pengunjung. Infonya dari dia kebawa ke situ, terus nggak tahu gimana dia suka sama biola, suka sama musik. Jadi waktu aku konser di situ dia ngikutin dan kebawa sampai Jogja. Oh iya. gitu. Oh, tapi bentuknya nganu tuh ya Mbak, kayak di Setengah-setengah apa? kayak domba. Di apa itu piramid-piramid tuh ya? Ya, Iya, karena tadi pun waktu sebelum acara ini ya, waktu kita ngobrol di depan itu kelihatan gitu sosoknya. kelihatan Mas. Iya. Masih. Masih sekilas gitu. Oh iya, ke Sekilas. belakang ya, karena Iya. buka lagi ke belakang. Jadi Iya, dari kayak piramid. apa ya, domba-domba model Timur Tengah. Ya betul. Tapi cuman ini ke atas Mbak. Ke bawahnya manusia sih gitu. Ya, karena itu aku main biolanya itu kayak jarinya itu kayak bergerak dengan sendirinya. Iya. Itu memang nuansanya saat itu nuansa Timur Tengah. Musik-musiknya. Keluar lagunya, iya. Padahal sama sekali belum pernah mainin nuansa Timur Tengah, kan aku klasik basicnya kan. Iya, asik itu Eropa ya berarti ya. Ya, jadi memang apa ya, unik sih menurut saya, karena selama ini kan kalau nemuin impor-impor kan paling dari Asia Timur, Asia Iya. Tenggara atau Eropa ya.
ini dari Timur Tengah. Itu ke bawah dan nempelnya saya sampai Jogja. Ya, berarti itu kan kalau kita ngelihat ke banyak pengunjung itu kan pasti ada yang pernah ke sana tuh Mbak. Karena bisa nempel kemudian masuk, berarti bisa lintas negara. Sewaktu dibawa menggunakan pesawat atau apa, jadi tertinggal di sini aku gitu. lagi mau nanya, tapi kayak gitu memang bisa tertinggal ya? Artinya bisa. Kan dia kalau ke bawah gitu kan tertinggal di suatu tempat gitu kan? Bisa Mbak, kayak kita misal nih ya bawa hewan gitu ya, bawa kucing atau guguk atau apa, kita misal main ke pasar ketemu itu lihat, terus kita pungut gitu ya, kita adopsi, kemudian kita main ke tempat temen, ternyata dia lepas gitu, kita cari, kita tangkap nggak bisa kan, terus akhirnya jadi penghuni di situ gitu bisa. Gitu. Iya. Unik sih itu karena main dengan sendirinya dan dia nampak di depan ininya kayak domba ya sekilas. Tapi dia joget-joget gitu Mas. Oh ngikuti, jadi kayak memang minta dimainin kita gitu ya? Karena aku bergerak sendiri kan. Oh iya. Kalau ini Mbak, kalau kita melihat ya tentang interdimensi itu kan mungkin persepsi orang selama ini itu komunikasi dengan makhluk astral. Ya memang kalau dengan makhluk astral itu tidak ada yang salah juga tidak ada yang benar, tergantung dengan sudut pandang kita dan pola hati. Kalau ini yang menarik bagi saya ya, kalau Mbak Intan ini kan juga sebenarnya ada kemampuan itu secara time travel, tapi lebih kuatnya ke prekognisi. Prekognisi itu ke depan ya, lebih memprediksi. Kalau secara gambaran-gambaran itu bagaimana Mbak? Tentang apa itu Mas? Tentang misal ada suatu peristiwa kejadian atau peristiwa aktual gitu seperti apa? Kalau aku sih kebetulan dulunya memang lebih ke depan Mas, tapi makin kesini tuh depan iya, belakang iya Satu gitu. paket ya? Iya gitu. Nah kalau ke depan itu biasanya tiba-tiba dapat kayak film gitu tanpa diminta, baik dalam secara sadar maupun nggak sadar. Seringan lewat mimpi. Terus kayak kelepas gitu loh, apa namanya Mas? Anunya apa? Astral projection. Bisa soulnya gitu. Keluar kayak kelepas terus tiba-tiba dibawa kemana, dikasih gambaran kayak gitu sih. Oh, kalau ketemu misal dengan orang gini tuh bisa kelihatan nggak Mbak gambarannya apa? Sebelumnya bakalan ketemu sama siapa? Orangnya, maksudnya kayak ketemu saya contohnya. Terus ini Mas Heri jodohnya gini. Sudah colongan kayaknya. Ya, mumpung ketemu Mbak Intan itu. Karena sejatinya begini, kalau sesama seperti itu ya, saya itu tidak bisa melihat siapa saya. Jadi harus pakai cermin atau dengan mata orang lain. Begitu ya? Enggak, sama. Ya, karena saya juga begitu, sama. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kok nggak bisa tahu dulunya gimana, kok harus tanya orang, ya memang mata kita ini tidak bisa melihat mata kita sendiri yang lahir. Kita harus perlu cermin, mata orang lain atau kita perlu cermin sebagai media untuk melihat gitu. Itu. Jadi harus dijawab nggak jodohnya nih? Dijawab. Sudah ditanyakan. Gimana Mbak? Sedikit aja. Karena ini ini bukan pertanyaan iseng, cuman dalam diri saya itu coba ditanyakan ke Mbak Intan biar ini menjadi referensi untuk beberapa, karena sebelum ketemu Mbak Intan juga sudah ketemu sama ternyata dengan Mbak Sarah, dengan Mbak Citra juga, cuman dan masing-masing udah memberikan pendapatnya gitu. Iya benar. Ya gitu. Kalau kita ngobrol santai ya maksudnya, nggak apa-apa ya Mbak. Tapi wifi-nya nggak santai nih. Iya kenceng ini Mbak. Jadi kita memang memainkannya harus pelan, kita kasih selang-seling juga karena lawan bicara saya sekarang ini berbeda gitu. Istilahnya frekuensi. Ya dalam artian frekuensinya memang harus kita samakan dahulu. Kita juga harus ada beberapa hal itu yang untuk mendinginkan. Jangan sampai nanti ketika kita masuk ke satu step kemudian terlalu panas bisa over. Gitu. Karena pokok ini sudah banyak banget yang mau diomongin. Betul. Jadi tak turunkan dulu. Tapi dipilih satu-satu gitu ya ibaratnya Mas. Kita turunkan dulu, nanti tak naikkan lagi. Gitu. Karena habis ini juga kita masih ngobrol banyak nih. Gitu. Coba Mbak buat pembuka dulu. Tutup ya. Sesekali saya yang bertanya. Kalau untuk jodoh sih aku ngelihatnya ada, udah ya ada lah di depan ada.
udah Mas Hao juga tahu kok ininya, maksudnya secara siluetnya bakalan ketemu dengan yang begini udah tahu, karena bukan kriteria tapi ya Mas, beda punya patokan, iya, ada pasti punya patokannya, patokan, tapi ketemunya juga nggak jauh dari patokan itu. Iya. Gitu. Iya. Dan tadi makanya sempat sebelum ini ngobrol gitu, ngomong sampai ke keturunan. Iya. Itu aku malah justru nyambernya ke situ. Iya, anak pertama cewek. Anak kedua laki-laki memang. Iya. Iya, dan memang harus begitu kan, udah tahu kan? Iya, karena gambaran nama itu sudah keluar Mbak sekarang. Nama jadi karena udah mendekat, ibaratnya dulu misalkan jauh, tapi ini udah semakin lama semakin mendekat gitu. Iya. Aku bilang belum ketemu ya, misalkan belum ketemu tapi udah mendekat. Iya, tahun ini tuh Mbak, tapi ketemunya. Insya Allah. Iya, benar. Berarti tahun depannya. Ya, ini jadi segerakan, karena kalau ketemu gitu Mas Hao akan berasa ini nih gitu, nggak perlu waktu lama, tapi kayak begitu ketemu klik, oh ini nih jodoh aku yang selama ini ditunggu dan udah menunggu sebenarnya. Iya. Ini Mbak Intan menjadi orang ke-8. Oh iya, sama. Persis semua. Iya. Salah satunya tadi kan ada Mbak Citra Prima, kemudian ada Mbak Sarah Wijayanto, ini ada 5 teman saya, ini Mbak Intan yang ke-8, semuanya sama setelah lebaran tahun ini memang. Iya, insya Allah. Memang udah deket. Ya siluetnya ya seperti itu sih. Udah semakin nyata gitu, siluetnya itu kan biasanya masih hitam putih ya, tapi ini udah semakin nyata, dan bahkan orangnya seperti apa, bahkan namanya itu udah ada gambaran lah. Iya, sudah, makanya kan harus memantaskan diri sekarang kayaknya gitu. Iya. Dalam arti membenahi tentang ibadah dan macam-macam. Iya, karena kaitannya ke keturunan itu tadi. Kayak Iya, yang Mbak. kita tadi ngobrol, akan ada Om Hao berikutnya yang lebih menguji saya. Iya. Ya, benar Bang, hari ini saya masih merasa belum ketemu, tetapi tidak jauh dari saya gitu. Entah itu ketemunya di mana dan tidak bisa diprediksi itu siapa dari sini atau tidak. Akan dipertemukan dan semesta, akan dituntun langkahnya mesti kemana, karena si ini udah nunggu gitu, dan yang nyamperin Mas Hao gitu. Ya, Mbak. Detail ya Mas, maaf ya Mas. Iya, memang seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan apa ya, jadi ini sebenarnya satu gambaran bagaimana cara sudut pandang Mbak sebagai ini energinya feminim ya, sementara saya energinya maskulin. Kalau perempuan itu masuknya memang lebih halus dan dengan perasaan untuk menganalisis seperti ini. Ini sebenarnya masuk saya arahkan ke arah time travel. Tapi kalau laki-laki itu memang kuat di logika dan kasar sebenarnya, untuk mengambil satu info itu memang lebih kasar, sehingga diperlukanlah hal-hal seperti ini. Jadi seperti saya dengan Mbak Citra Prima waktu itu, dengan Mbak Sarah, sekarang dengan Mbak Intan itu sama gitu. Jadi ada di poin di mana Mbak yang membuka dulu, baru saya yang akan menyerang masuk ke dalam gitu. Kalau logikanya itu kayak main badminton mix double lah. Jadi perempuan yang akan mencarikan posisi bola biar nanti enak untuk di-smash sama yang laki-laki. Oh begitu. Itu bedanya seperti itu. Jadi ini akan menarik ketika bahasan kita itu berkaitan dengan sejarah atau histori. Jadi ketika Mbak membukakan candi suku seperti ini Mas gini, baru nanti saya akan bisa mulai masuk gitu. Gitu. Karena karakter itu kalau bisa memang harus berbeda-beda Mbak. Mbak Intan dengan seni, saya dengan humanis, itu digabung. Ini nanti akan saling melengkapi, itu jalannya enak karena punya skill masing-masing yang gimana ya, kita ketika ketemu seperti ini sebenarnya banyak frekuensi akan bercabang gitu, iya. Karena baru ketemu ini tapi rasa-rasanya udah kayak kenal lama gitu. Iya, karena tadi sebenarnya karena satu frekuensi kah, atau pertama satu frekuensi, yang kedua jiwa tua Mbak, soul kita. Jadi siapa yang ada di belakang kita ini yang lebih dulu sudah bertemu. Bisa jadi kita 500 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu lulur, kita sudah ketemu duluan gitu. Sehingga saya sudah komunikasi dengan Mbak Intan lama, baik melalui DM dan juga melalui WhatsApp. Saya pernah waktu ini ingin menelpon, ingin ngobrol banyak hal tentang seperti ini, tetapi saya selalu diperingatkan, saya sabar dulu, mengko nek ketemu ngomong langsung, gitu maksudnya. Berarti sama ya? Sama, makanya itu bukan kemudian ini ya Mbak, karena kita ada satu frekuensi berbeda, sehingga itu saya tahan.
Ya, kalau kita normal biasa, maksudnya saya bilang kita bukan nggak normal ya, maksudnya umum gitu, Iya. mungkin nggak apa-apa. Ya bisa aja gitu kan. Karena pasti Cuman nanti kayak ada ngobrolnya yang- berat, terus nyari satu waktu yang tepat Iya. untuk Karena seperti itu. ada kayak ngeleng ya Mas, mengingatkan. Aku juga rasa-rasanya begitu, Iya. kayak yang sebentar, suruh sabar dulu, belum saatnya. Nanti akan ada saatnya buat ketemu dan ngobrol. Yang Dan waktunya aku sebelum adanya pertemuan ini tuh kayak udah diarahkan buat ketemunya begini-begini gitu. Iya. Cuma ngikutin aja. Iya, benar. Ya salah satu hari ini yang kita nggak janjian tuh, saya menggunakan warnanya marun gitu. Oh iya, sama Itu, ya Mas. iya. Karena memang kalau untuk apa itu ada satu frekuensi itu yang akan terbawa secara fisik, Mbak. Oh gitu. Apapun itu. Jadi misal ketemunya, ngobrolnya, atau sebagai ID dulu, dress code-nya seperti apa. Jadi memang pada hari ini ya dari kemarin Purnama Sidi juga mata apa ini rembulan yang waktu itu kan unsur-unsur yang memang kita pakai pada hari ini kalau nggak jingga, kuning ataupun marun. Oh gitu. Karena ya. berkaitan dengan energi alam semesta yang sedang naik. Iya, Habis- intinya nggak ada yang kebetulan ya Iya, sebenarnya. semuanya sudah diarahkan. Udah diarahkan, udah dituntun. Ya. Terus ini sih Mbak, kalau beberapa penelusuran ya, kebetulan Mbak Intan dulu juga pernah diminta untuk di stasiun TV swasta. Iya. Saya pun juga untuk ini Mbak, lokasi yang waktu itu ini ya bagi saya yang nyimak itu yang seneng karena saya suka kereta api itu waktu ke Terowongan Sasak Saat. Iya. Itu kan Mbak Intan pernah bilang kalau misal ada entitas yang ada atau apa itu merasakan di sini ya. Iya. Panas atau seperti apa. Itu saya pun juga sama Mbak sebenarnya di sini. Karena Terus, menelusuri kan Mas. Kalau jalan Mas tahu, langsung ya? Jalan langsung di terowongan itu enggak? Kalau saya menelusuri dari ujung ke ujung jalan. Saya di belum dalam. sempat Mbak ke situ. Jadi saat ada kereta ya kita masuk Masuk ke yang- selekonya itu iya, ya, yang itu. benar-benar gitu. Jadi bisa merasakan di sepanjang terowongan Sasak Saat itu dalamnya kayak gimana. Iya. Yang banyak pekerja rodi Iya, itu tuh Mbak, paksa itu. rasa-rasanya yang aku injek ini bukan tanah gitu, bener gak sih? Iya. Kayak ya macem-macem Tulang gitu. iya kayak gitu. Iya. Ketemunya kayak gitu. Iya. Dan itu sepanjang loh Mas, sepanjang terowongan Sasak Saat. Ya itu memang kan kalau kita melihat secara referensi sejarah jalur itu kan memang salah satu terakhir yang dibangun Mbak. Jadi dari Cikampek sampai dengan Padalarang itu memang dihindari waktu itu karena memang medan dan macam-macam. Dan terowongan saat itu dikerjakan cepat, makanya butuh waktu 1 tahun lebih dan itu siang dan malam. Iya. Sehingga banyak para pekerja waktu itu yang mengalami kelelahan. Iya. Dan juga sistem dari keselamatan kerja yang sangat kurang. Sehingga banyak yang meninggal dan dimakamkan di situ. Iya. Sebelum di atasnya juga ada makam keramat juga. Iya, di sebelah atas. Ya, kalau kita bilang ini sebenarnya mengingatkan kita dengan pembangunan The Grote Postweg atau Jalan Raya Pos yang Mbak Intan waktu itu juga ke Cadas Pangeran. Cadas Pangeran, iya. Iya. Nah, ini sebenarnya nanti sebelum saya tanya tentang pengalamannya Mbak Intan waktu di Cadas Pangeran, ini kami juga menelusuri itu Mbak. Dari tim Kisah Tanah Jawa yang waktu itu kolaps sama Tiket.com di akhir bulan puasa tahun lalu, itu kita menelusurinya dari Anyer sampai dengan Cadas Pangeran untuk trase Jawa Barat. Ya, nanti mungkin Sobat Javanika bisa menyaksikannya di Tinta Putih Company. Jadi untuk book tiketnya nanti ada di situ yang akan tayang bulan depan. Salah satunya kita syuting di menjelang hari akhir itu di Cadas Pangeran dan di itu Mbak yang dibelah itu. Mbak Intan sempat ke situ antara patung sampai ada dengan patung itu ya? Iya, sempat ke situ yang di belah itu. Iya. Cuman itu 2014 jadi lupa ingat saat itu di situ. Cuman kayak nggak jauh beda sama di Sasak Saat ya, Iya. Mas, rasa-rasanya. Iya. Dan hawanya tuh juga panas di situ. Sepanjang jalur itu Mbak, kalau kita melihat kan memang banyak tuh residual energi dan juga residual memori dari para pekerja waktu itu. Sebelum nanti saya menceritakan pengalaman saya waktu itu juga,
Mbak Intan apa yang dirasakan? Selain itu juga entitas-entitas makhluk astralnya seperti apa? Waktu di situ tuh aku dulu ngerasainnya yaitu hawanya yang pertama berat, panas. Terus kalau panas itu biasanya kan lebih dekat sama yang negatif-negatif biasanya gitu. Benar. Terus ketemunya ya ada beberapa layer kan Mas, jadi kayak yang milih yang mana. Kalau yang entitas kayak poci dan lain-lain di situ banyak. Terus ada yang bentukannya kayak buangan-buangan gitu juga di situ. Terus yang kayak sasak saat juga ketemu di situ, yang kayak cuman tulang kayak gitu. Terus energinya negatif banget dan itu pengaruh sampai sekarang sih kalau yang aku lihat. Gitu. Ya mempengaruhi jadi keruh ya itu ya. Ya memang kalau kita melihat tentang jalur raya pos memang hampir sama dengan megaproyek yang ada di Tanah Jawa ya pada waktu itu yang Mbak Intan salah satunya proyek Jawa Berkalung Besi yang seperti di saat kemudian yang kedua tentang jalan raya pos. Waktu itu yang dihadapi tidak hanya tentang masalah alam saja dan juga kontur tanah dan macam-macam, tetapi juga entitas gaib yang ada di situ itu seperti apa, termasuk penyakit endemi malaria tentunya. Lantas kalau kita cocokkan ya dengan tadi Mbak Intan pernah bilang banyak sesuatu yang dibuang di situ. Saya tertarik dengan satu, ya benar. Waktu itu waktu Mbak di acara TV Duga 2012, sewaktu di Kota Solo, di Jembatan Bengawan Solo itu di Jembatan Juruk. Itu dulu menjadi tempat saya main Mbak tanda kutip ya kalau sore ketika selesai proyek di double track, waktu itu di double track antara stasiun Jebres sampai dengan Palur. Nah saya kalau main ke jembatan itu ingat Mbak Intan ceritanya karena pernah nonton kayak itu. Terus ini mumpung ketemu kita ngobrol tentang itu Mbak. Itu dibuang itu kan dalam artian untuk tujuan-tujuan negatif tertentu, tujuan negatif. Ini juga mengingatkan kita dengan beberapa peristiwa aktual yang baru saja terjadi itu tentang pesugihan itu. Kalau Mbak Intan sendiri melihat misal suatu lokasi, kita ambil studi kasusnya itu jembatan, itu dibuangnya itu bagaimana Mbak di situ, untuk tujuan apa misalkan? Kalau yang di jembatan itu di Juruk nih. Iya, di bawahnya itu kan langsung kelihatan langsung aliran sungai ya Bengawan Mas. Solo gitu. Iya, Bengawan Solo. Itu rasa-rasanya banyak yang dibuang di situ karena digunakan untuk media. Gitu, ataupun korban tanda kutip yang dibuang tumbal. Sama tumbal. Jadi numpuk di situ tuh Mas. Jadi masih tertinggal ibaratnya apa ya, residu energinya masih ada. Kencang banget di situ. Dibuang dan digunakan untuk tujuan-tujuan yang negatif. Iya benar sih seperti itu. Tapi kalau ini Mbak, pengalaman kita ya, kita kembalikan ke pengalaman kita masing-masing ya. Mbak Intan ini bisa mengetahui gampangannya, bisa ngelihat itu sejak usia kapan dan selama berjalan ini seperti apa? Kalau mulai ngelihat itu masih normal, ngelihat orang, bentukannya orang itu berdasarkan cerita bapak ibu itu dari kecil sering ketakutan sendiri, kadang kayak main sendiri Mas, kayak berasa ada temen gitu. Kayak sedangkan, ini ya sahabat imajiner ya? Iya, sedangkan ibuku nggak tahu, nggak ngeliat ada siapa-siapa gitu. Kadang ketakutan kalau bentukannya udah aneh-aneh itu. Tapi ada fase dimana fase terberat itu 2010, aku usia 20 tahun. Dari yang kecil itu masih yang biasa-biasa aja Mas, masih yang on off gitu loh, masih nggak terus dipakai terus gitu. 2010 itu karena ngelihatnya udah macem-macem, kayak yang udah nggak aturan lah, bentuk-bentukannya udah serem. Itu 2010 itu ngelihat pingsan gitu. Berarti sempat ada keinginan mau ditutup ya? Iya. Biasanya ada demikian ya? 2 kali, karena udah ngerasa apa ya, udah susah, karena nggak bisa kontrol. Lihat di mana aja kan, belum bisa on off-nya tuh belum bisa. Terus pingsan, terus minta ditutup 2 kali tapi nggak bisa. Kebuka lagi dengan sendirinya. Ya berarti saya juga sama sih Mbak, saya usia 3 tahun dulu. Terus 7 tahun tuh ditutup ya. Kemudian setelah ditutup itu kan misal 100 ya cuman sisa 20%. Itu sampai 2013 sebelum saya di aktivis bangunan tua itu ya normal biasa. Tapi ya masih bisa merasakan itu, tapi nggak setajam itu ya. Baru 2003 sampai hari ini karena setiap hari dipakai dan berkaitan dengan profesi juga,
semakin kencang. Dan itu nggak bisa Ternyata benar dilawan. ya. Iya, Iya, betul. seperti Akhirnya itu. begitu Mas, karena 2010 minta ditutup 2 kali nggak bisa. Terus nasihat dari Bapak yang masih aku pegang sampai sekarang, harus ikhlas Iya, dan ikhlas. nerima apa yang namanya titipan kan. Iya, Kalau kayak gini benar. titipan. Ini- Dan ya semakin ikhlas, semakin diterima, makin kesini bahkan malah lebih tajam. Benar, iya. Gitu. Sama Mbak berarti. Mm-mm. Seperti itu juga. Jadi seperti ini bukan kemudian ini kelebihan ya. Kita Iya. menganggapnya ini adalah titipan. Titipan. Jadi layaknya seperti anak ya. Iya. Anak itu kan juga anak itu bukan boleh dibilang adalah suatu kelebihan atau anugerah kasarannya. Memang ya seperti Sama, itu. sama. Tapi lebih ke titipan Iya. dan ujian. Ya. Diuji ketika orang tua itu nanti bisa melewati ujian itu tidak anaknya akan dibawa arah kemana. Iya, tinggal bagaimana kita menyikapi Menyikapi, titipan ini mau seperti dibawa itu. kemana. Positif ya insya Allah akan positif, Positif, untuk diri negatif kita. ya. Gitu. Jadi kalau ada anak nakal yang salah bukan anaknya tapi orang Bukan, tuanya. orang tuanya, Yang iya, kita betul. cari pertama itu. Nah ini sebenarnya kalau titipan ini berarti kita harus bisa menjaga titipannya ketika nanti diambil kapanpun Iya, boleh gitu, ataupun ini menjadi tanggung jawab di atas ya Mbak ya. kuncinya ikhlas Iya, dan sadar penuh kalau ini bukan milik kita. Iya, benar. Jadi tidak ada kata-kata iseng juga kalau Iya. ingin seperti ini atau mencoba untuk mempelajari, belajar. Kalau wadahnya nggak kuat nanti bisa overload, Iya. bisa terjadi masalah di situ. Sesuatu yang dipaksakan lebih dari porsinya, ibaratnya gitu ya. Kita kan dikasih porsi saya segini, Mas Hao segini. Gitu. Benar, semuanya bisa saling melengkapi. Iya. Terus ini sebelum nanti kita tutup ya Mbak ya, ini ada satu yang hampir menjadi keresahan bagi kita ya. Sebenarnya dari semua itu kalau mungkin ditanya apa sih yang paling serem itu, menurut saya itu ketika kita akan diberikan sesuatu tentang gambaran ke depan, di sini berkognisi tapi prediksi yang setiap hari semakin jelas. Ya, betul. Betul. Ini saya banget. cerita saya dulu ya Mbak ya. Iya, oke. Positifnya seperti Mbak Intan yang sudah dingendikake tadi itu tentang jodoh. Iya. Setiap hari saya jadi lebih optimis sekarang karena semakin Karena ketemu, sudah melihat. semakin ketemu. Ya, semakin Tapi dekat. saya benar-benar pernah ngedrop itu ketika 2012 itu almarhum kakek saya mau meninggal. 2 minggu itu dia. sebelumnya saya setelah lama nggak ketemu karena memang waktu itu ini terjadi di mana-mana. Jadi ada adu domba di dalam keluarga saya, kemudian saya kok yang menyempatkan waktu ke Jombang waktu itu. Saya melihat itu memang aura Mbak, itu sudah gelap gini-gini dan setiap hari itu makin dekat sama makin dekat harinya tahu, ya, tuh, tapi Kak. kita nggak tahu harinya Iya, apa nggak gitu. tahu. Sampai di hari ya wes saya legowo, Iya. maksudnya sudah ikhlas, tidak berarti mendahului, tetapi ini sudah diberikan rambu-rambu. Alhamdulillah sebelum beberapa hari itu ya Simba ibadahnya sergap, saya juga mendoakannya ini. Ya kekuatannya diuji di situ sebenarnya Mbak. Melihat yang negatif akan terjadi itu termasuk beberapa kejadian-kejadian tentang alam semesta yang akan terjadi itu seperti itu. Iya, sama. Mungkin Mbak Intan juga sama. pernah mengalami seperti Iya, itu juga. kalau aku bisa dibilang fase terberat karena apa yang dialamin Mas Hao itu sama serupa karena aku dikasih penglihatan vision ya. Iya. Itu ketika dimana ibu mau nggak ada. Iya. Itu dari 3 bulan sebelum Mas. 3 bulan sebelum makin menjalani hari itu makin tahu gitu kalau udah makin dekat tapi nggak bisa apa-apa, Iya. nggak tahu harinya tapi tahu aja gitu dan udah deket itu makin udah jadi di hari hanya itu aku udah habis istilahnya air matanya tuh udah dari 3 bulan sebelum gitu dan itu 2 kali Mas, ibu mau nggak ada 3 bulan sebelum, lalu bapak mau nggak ada 2011, ibu 2008, 2011 bapak mau nggak ada juga udah tahu duluan dan itu nggak enak banget. Iya sih Mbak, itu yang selama ini juga mungkin seperti kita ya, itu yang saya pendem juga seperti itu sih. Iya. Dan kita mau ngomong juga ini dikunci. Iya, sampai sekarang pun gitu. Kalau untuk usia saya silent. Iya. Walaupun tahu. Iya nggak boleh, Iya. itu yang memang harus dijaga. Ini nanti bulan ini seru ya, maksudnya Iya. ini di sesi pertama. Yang kedua nanti akan kita tampilkan di jurnal Intan Indigo ya Mbak Iya, ya. insya Allah. Ini yang akan kita bahas itu sebenarnya lebih ke konteks sejarah Iya. di situ. Jadi ada pengalaman Mbak Intan yang pernah ke salah satu candi di lereng Gunung Lawu. Itu candinya candi es iya. itu nanti akan kita bahas karena saya menarik waktu itu ke sana. Setelah saya dari situ saya menemukan YouTube-nya Mbak Intan waktu Iya, itu di situ. itu dia.
Dan kok ya kita tektokan waktu itu lewat DM ya Mbak, kok cocok gitu. Iya. Terus akhirnya, deh Mas nanti kalau ketemu kita bahas lebih dalam. Iya, betul. Jadi nanti setelah dari sini Sobat Javanika bisa menyimak pembicaraan di chapter berikutnya yang kedua. Ini diucapkan banyak terima kasih Mbak Intan. Sama-sama, sudah terima mampir kasih ke channel Kisah Tanah untuk Jawa. Kisah Tanah Jawa. Setelah beratus-ratus tahun kita berjanji ya, janjiannya. Akhirnya direstui semesta. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak Intan ya. Terima kasih, sama-sama Mas. Ini tetap kita masih di sini, habis ini kita Iya, lanjut soalnya. oke. Ya, sebelum kita tutup, tadi sudah kita bahas tentang sedikit tentang jalur raya pos yang ada di Cadas Pangeran, tepatnya di Kabupaten Sumedang. Tadi kita ulik sedikit dengan Mbak Intan. Dan untuk Sobat Javanika yang penasaran, nanti bisa mengunjungi di pamflet kami yang untuk booking tiket hasil kolaborasi antara Kisah Tanah Jawa dengan tiket.com. Ada 4 chapter dan salah satunya nanti membahas tentang Cadas Pangeran. Kita membahas ini dalam Tinta Putih Company. Akhir kata, terima kasih untuk yang sudah mendukung kita, untuk yang sudah like, comment, dan share, dan bisa subscribe juga di channelnya Mbak Intan, Jurnal Intan Indigo, dan juga subscribe di Kisah Tanah Jawa. Insya Allah kalau 3 juta subscriber akan ke negeri Belanda. Ya, amin. Ya, siapa tahu nanti sama Mbak Intan juga Amin. kita ke Belanda. Ya, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak ya. Ya, sama-sama.